warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dari kitab Riyadhus Shalihin bab 52, keutamaan berharap. Jadi di ayat Al-Quran banyak sekali terkait dengan berharap ya. Karena memang sebagai manusia apa yang kita lakukan tentu kita menyandarkan diri ya, berharap yaitu ridho Allah ya, yang akan dengan berbagai keutamaan ya. Salah satunya adalah surga. Hadis nomor 445, Allah berfirman, tentu maksudnya di sini hadis qudsi ya. Aku menurut persangkaan hambaku terhadapku dan aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah itu lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali kendaraan yang hilang di padang pasir. Barang siapa mendekati kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya satu depak. Apabila ia menuju kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Ini kesempatan luar biasa, momen bulan yang ditunggu-tunggu selama 11 bulan dan sekarang sudah datang tamu kita. Tentu tamu istimewa ini kita tidak sia-siakan kehadirannya. Hadis berikutnya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Karena kita tidak tahu ya, ilmu kita sangat sedikit, tidak tahu dengan segala hikmah yang tentu Allah lebih tahu dengannya. Jadi kita berbaik sangka saja, karena dengan segala keterbatasan kita tidak tahu ya. Hadis qudsi berikutnya, Allah berfirman, wahai anak Adam, kita semua tentunya, sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu apa saja yang kamu lakukan tanpa aku peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi mencapai langit, kemudian kalian memohon ampunan kepadaku, aku pasti mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa-dosa hampir sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku mendatangimu dengan membawa ampunan hampir sepenuh bumi juga. Andaikan kita termasuk pada pendosa besar barangkali gitu ya, tidak ada kata untuk menutup diri atau hilang harapan ya. Allah selalu membuka pintu itu ya. Bab 53-nya sama, yaitu ini bagaimana keutamaan menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Jadi dua rasa ini saling melengkapi gitu ya. Yang satu berharap ya, ridho Allah, yang satu lagi takut kepada murka Allah ya. Tentu rasa takut ini berbeda dengan takut kepada COVID, takut kepada harimau, dah beda ya. Meskipun katanya sama takut, tapi pengertian penempatannya akan sangat berbeda. Bahwa yang terbaik bagi hamba yang berada dalam keadaan sehat adalah hendaknya dia bersikap takut dan berharap sekaligus, dan hendaknya rasa takut dan harapannya seimbang ya. Sedangkan dalam keadaan sakit hendaknya mendahulukan harapan. Jadi kalau kita lagi sakit, dahulukan harapan dan selalu berbaik sangka ya. Allah tergantung sangka kita ya. Kalau sangka kita buruk ya seperti itu ya. Hadis berikutnya, ada dua hadis di sini. Seandainya orang mukmin mengetahui hukuman yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun berharap mendapatkan surga gitu ya. Saking takutnya gitu ya. Dan seandainya orang kafir itu mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun berputus asa dari surganya. Tinggal seberapa kita yakin ya. Ada ainal yakin, ada hakul yakin ya. Ainal yakin itu keterbatasan pada kebenaran lewat mata, yang tentunya banyak keterbatasan juga. Hadis yang terakhir, apabila jenazah telah diletakkan di dalam keranda dan dipikul oleh manusia atau orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah itu soleh, ia akan berkata, cepat antarkan aku. Namun
apabila jenazah itu tidak soleh, maka ia berkata, celakalah dia, kalian akan membawanya kemana? Segala sesuatu mendengar suaranya kecuali manusia. Seandainya manusia mendengar, pasti dia mati ya. Jadi kemampuan mendengar makhluk Allah itu berbeda-beda ya. Beberapa makhluk hidup mampu mendengar seperti itu, tapi manusia tidak dikaruniai kemampuan mendengar seperti itu, karena kalau tahu ya mati semua gitu ya. 450 yang terakhir, surga itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. Jadi tinggal mau memilih mau surga atau neraka, karena dua-duanya dekat gitu ya. Tentu itu kalimat retoris ya. Sebetulnya tentu yang kita akan pilih adalah surga gitu ya. Dalam hadis lain, semuanya bisa masuk surga ya kecuali yang enggan gitu ya. Apa yang enggan itu disebutkan ya? Tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, seperti itu. Allah lebih tahu dengan apa yang dimaksud dengan semua ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Allah lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.